Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada vlog saya Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya berada di sebuah wisata, tepatnya daerah Kampung Utara, Lampung, yakni wisata Sri Tanjung ya. Di sini terdapat beberapa tempat seperti nongkrong bareng di situ di sini. Terus kemudian di sini juga ada hiburannya organ, kemudian ada cemilan-cemilan dan sebagainya. Terus di sini aja ada tempat duduk, gazebo dan sebagainya. Oke teman-teman, saya akan vlog ya di sini ya untuk kegiatan-kegiatan pada kesempatan hari ini. Halo Pak. Ya. Ini sama Bapak siapa? Pak Paroji. Pak Paroji ya. Ini Pak Paroji ini di wisata Sri Tanjung ini sebagai apa ya Pak ya? Penggagas dan sekaligus kreatornya, Pak. Oh begitu. Jadi ini kan berada di dusun ya Pak ya? Iya betul. Terus gimana Pak sejarahnya ada wisata di Sri Tanjung ini Pak? Jadi sejarahnya itu berawal dari kita mengingat masa kecil ya. Jadi saya itu ketepatan momennya itu keliling sungai, yang tujuan kami sebenarnya apa? Saya itu bertujuan agar bantaran sungai itu terjaga dan bisa dinikmati masyarakat. Masalahnya kalau kita lihat itu bantaran sungai sekarang itu sungai semakin menyempit nih. Jadi mungkin belum ada kepedulian. Jadi dari sana saya melihat anak mandi itu kok tempat yang seperti ini dibuat mandi. Jadi dari situlah saya untuk posting, ternyata kita bisa membentuk suatu komunitas yang intinya untuk pembinaan bantaran sungai yang awalnya di situ. Jadi untuk kelanjutan menjadi Sri Tanjung itu memang kami membawa dengan dusun sini ya, dusun Buminunya, Desa Kembang Tanjung ini membawa untuk menjadikan ini menjadi suatu wisata, tapi ini wisata edukasi, bukan sekedar untuk tapi bisa dinikmati wisatanya, tapi tidak ada arah untuk edukasi pendidikannya, kreativitasnya itu di sini. Memang kalau untuk hari untuk bukanya itu memang setiap hari Minggu, tapi intinya di lain hari itu kita membuka juga untuk edukasi pelajaran, pokoknya dari pendidikan agama kita tampung di selain hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kita tidak menerima bookingan, istilahnya memang khusus untuk berpekan pagelaran. Untuk Sri Tanjung sendiri itu saya angkat dari Jawa, Mas. Itu Jawa Timur. Kebetulan kan masyarakat ini 80% itu dari Jawa Timur. Makanya Sri Tanjung itu suatu tokoh pemuda, emansipasinya kuat. Jadi itulah yang membawa nama Banyuwangi semakin baik. Makanya apa salahnya kita ini dikasih nama Sri Tanjung, toh kebetulan desanya Kembang Tanjung. Jadi kita ngait-ngaitkan aja nih Mas. Jadi kalau dari maknanya memang bagus Mas. Sri Tanjung kalau kita ambil dari Sanskertanya itu Sri itu ibu-ibu atau Dewi Sri itu kan padi itu. Jadi itu kalau untuk Tanjung itu kan kembang. Jadi ini kembangnya padi lah kata anak itu. Gimana Pak? Perasaan terus kemudian respon masyarakat di sini terkait wisata yang ada di sini gitu? Ya kalau awalnya sih belum ada yang ngerti ya, kegiatan kita belum ada yang ngerti, makanya dia nggak respon. Karena kalau menurut saya itu kalau kita di zaman sekarang mau mengadakan apa, kalau nggak menggila kita nggak akan jadi gitu ya. Jadi sempat saya itu orang itu berpikir itu apa besar, kayak orang gila aja, apa bisa gitu loh. Jadi karena dari situlah saya semangat. Saya kerjanya ini saja nggak mudah Mas. Jadi 1 tahun itu kita saya bikin sendiri nih, bersih sendiri, bikin sendiri 1 tahun. Saya tinggal dulu ke Palembang. Begitu pulang ternyata ada respon dari masyarakat karena ini mendekati
ulang tahun dusun. Jadi kebetulan di bersamaan peresmian untuk wisata Seganjung kita kejar dari bulan 11 sama masyarakat dusun Buminunya ini, sehingga pas tanggal 11 itu kita bisa meresmikan bahwa ini wisata Sri Tanjung untuk wisata edukasi. Di dalamnya ini terdapat apa aja Pak ya? Di dalam Ini ada kuliner ya. Kalau berpekan tuh kita kulinernya itu untuk menunjang kita supaya kita komplit nih. Dari kuliner itu kita juga mempunyai sistem. Jadi kuliner itu tidak boleh lebih dari 2 menu. Jadi setiap hari Sabtu mereka gotong royong pembersihan, habis itu baru dilutri Mas. Jadi tempat itu bergilir, enggak jadi menetap nggak bisa. Jadi dan satu orang tujuannya, kalau satu orang satu menu itu tujuannya orang yang belajar bisa belajar di sini. Kita nggak pertumburan yang satu tuh penuh dengan menu-menu yang akhirnya nggak mau ke yang lain, tapi kita ratakan menunya, tidak boleh sama, satu orang 2 menu. Selain kuliner, dalam wisata ini Pak, terdapat apa aja ya Pak? Ini ada rencana ini untuk ikan nih ya. Jadi kita akan budidaya ikan. Sementara itu masih di pinggir sungai karena kita tuh ngantisipasi curah hujan. Jadi itu bukan untuk jual beli dulu, tapi untuk penikmat. Dan intinya orang sana bisa menikmati ikan yang ada di pinggir sungai. Dan itu nanti tujuannya kayak kita cuman hiasan ya, jadi itu bukan untuk diperjualbelikan. Nah di situ nanti baru kita akan membuat, yang di situ ada sistem ada penghasilan. Mungkin kita akan membuat keramba gantung nih atau yang lain, yang intinya wisata itu karena kita nggak bisa ngambil hasil dari sana mutlak ya. Kita tidak mengharapkan wisata itu kita menjadikan pencaharian. Yang jelas ada usaha lain yang termasuk ada perikanan, ada yang lain itu yang menjadi menunjang dari wisata ini untuk pengurusnya Mas, maksudnya seperti itu. Penjelasan lengkap terkait wisata ini Pak, untuk wisatawan mungkin yang berkunjung ke sini gitu, buka hari apa aja, terus kemudian mungkin ada uang masuk atau bagaimana gitu? Kalau memang kita buka sepakat tuh hari Minggu untuk yang pastinya, karena kita ngambil uangnya itu ada uang yang masuk, yang jelas ya dari parkir. Itu ada dari parkir itu ada ada sistemnya, bukan kita ke wisata semua. Jadi itu kan 5.000 itu untuk motor, mobil 10.000. 5.000 itu kita bagi, yang penjaganya tuh 2.000, yang ke wisata 2.000, yang 1.000 itu untuk yang punya tempat Mas. Jadi kita bagi seperti itu. Dan itu ada kasibu itu kan kita ada yang nempati gitu, kita tarif dari 10.000 sampai 15.000 Mas. Terima kasih Pak atas wawancaranya untuk hari ini. Ya semoga wisata ini bisa berkembang dan lebih maju. Amin. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Halo Bu, sama Ibu siapa? Ya, Ibu Siti. Di sini jualan apa Bu? Gorengan sama cappuccino cincau. Oh gitu. Ibu jualan setiap pekannya ya? Ya setiap hari Minggu kita buka. Oh gitu. Gimana Bu? Dari sini ada untungnya atau gimana ya? Ya lumayan. Alhamdulillah ada ya. Bantu suami. Iya, alhamdulillah. Oke, makasih ya Ibu. Ya, seru banget sih teman-teman kalau misalnya mau ke sini. Nggak apa, silakan merapat ya. Sri Tanjung. Oke teman-teman, mungkin itu saja hari ini. Thank you very much for watching and see you bye bye next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.